diberkati Tuhan, dalam ibadah saat ini, yakinlah bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Karenanya, kalaupun saat ini pikiran hati kita masih belum terfokus dalam ibadah ini, mari kembali kita nyanyikan pujian ini dari awal. Kita mau katakan sungguh di hadapan Tuhan, Bapa, ku datang menyembahmu di sini. Kita angkat pujian ini dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Bapa, ku datang menyembahmu di sini. Perbuatannya perkasa di hidup kita. Kita angkat lagi, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saat ini umat-Mu sudah berkumpul untuk beribadah. Berkenanlah dengan ibadah kami. Pimpinlah ibadah ini supaya berlangsung dengan hikmat dan teduh, aman dan sejahtera. Biarlah segala sesuatu dalam ibadah ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Pakailah setiap orang yang bertugas boleh menjalankan tugas dengan baik dan benar. Segala kemuliaan adalah bagi Tuhan dalam ibadah ini dan sesudahnya. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita menghadapi begitu banyak tantangan dan kesulitan, apalagi ketika kita berada di masa pandemi COVID-19 saat ini, ketika kita takut, ketika kita gelisah, ketika kita cemas, itu manusiawi. Tetapi sebagai orang percaya, kita punya kekuatan di dalam Tuhan. Kita punya Yesus yang luar biasa. Kita punya Yesus yang ajaib, yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Karenanya hari ini, mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan dalam ibadah ini. Kita mau senangkan hati Tuhan
Tuhan lewat puji-pujian kita. Kita punya Tuhan yang begitu baik dan sungguh sangat baik bagi kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian berdiri. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Betapa beruntungnya kita punya Tuhan Yesus. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, Bersuka di hadapan Tuhan. bersuka. Di dalam Tuhan, Bersuka di dalam Tuhan. bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bapak Ibu Saudara, kalau dalam pujian ini kita belum sungguh merasakan sukacita yang Tuhan anugerahkan, mari kita sungguh mengimani bahwa Tuhan kita ajaib. Dia layak terima pujian dan penyembahan kita. Kita ingat Rasul Paulus saja begitu mengalami banyak mujizat oleh karena puji-pujian yang dia naikkan di hadapan Tuhan. Dengan penuh iman dan penuh sukacita, kita angkat kembali pujian ini sambil sepenuhnya memuji Tuhan yang memang layak dipuji dan disembah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan,
Saudara disilakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan. Sekalipun begitu banyak kasih dan kebaikan Tuhan kita alami dalam hidup ini, tetapi kita pun harus mengakui bahwa ada begitu banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang telah kita perbuat. Kita banyak kali sudah tahu tentang kebenaran, tetapi kemudian kita lebih mengikuti kebenaran diri kita sendiri. Kita mengabaikan kehendak Tuhan dan lebih melakukan apa yang menjadi kehendak kita. Karenanya, ketika dalam ibadah ini kita berada di hadapan kekudusannya, kita mau terbuka dengan Tuhan. Kita mau mengakui setiap keberadaan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sambil mengambil sikap doa, kita angkat pujian, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Selidiki tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Sekalipun kita menyimpannya rapat di hati kita, Tuhan yang Maha Tahu mengetahui seluruh kebenaran. yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Lagu ini akan tetap dinyanyikan oleh prokantor dengan setengah suara, sambil Bapak Ibu Saudara berbicara kepada Tuhan, mengakui setiap kelemahan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyatakan kerinduan kita untuk dibaharui, untuk kemudian berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Jiwaku terbuka Tuhan Yesus, untuk-Mu ini kami Tuhan. Tuhan. Kami mau terbuka di hadapan Selidiki seluruh keberadaan hidup kami. Kau ketahui. segala perkara. Kami semua mohon belas kasihan-Mu. Kiranya ada pengampunan buat kami. Kiranya darah Tuhan Yesus basuh sucikan kami. yang terselubung, Tuhan Yesus, ini kami. supaya ku layak di Betapa kami hadapan rindu layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bagi kita yang mengaku dosa dengan sungguh, dengarlah berita anugerah Allah. Injil Yohanes 3:16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Demikian kasih Allah untuk kita, dan kasih-Nya yang kekal selalu terbukti dalam perjalanan hidup kita. kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti
Kau Tuhan. Sebagai orang percaya, betapa beruntungnya kita punya Allah di dalam Yesus Kristus yang oleh karya salibnya membuat kita yang sebenarnya layak dihukum, layak mengalami neraka yang kekal oleh karena dosa dan kesalahan kita. Kemudian mengalami anugerah pengampunan oleh karena kasih-Nya yang besar. Dan karenanya, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari ketika menjalani kehidupan ini, kita mau sungguh-sungguh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidup kita. Kita mau jadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang kita andalkan dalam menjalani hidup ini. Tuhan mau kita mengandalkan Dia. Tuhan mau kehidupan kita sepenuhnya ada di dalam tangan-Nya. Kita yang sudah diampuni, kita mau katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan dalam menjalani hidup ini. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan Tuhan akan berharap padamu. Engkau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan. Satu-satunya yang ku Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, menjalani kehidupan sebagai orang percaya adalah suatu bentuk kehidupan yang sungguh-sungguh luar biasa, hidup dalam pemberkatan-Nya. Dia yang kita andalkan, Dia yang menjadi pengharapan kita, Dia juga adalah sumber kedamaian kita, adalah Dia yang menyembuhkan dan memulihkan kita. Kalau di masa pandemi ini, ada begitu banyak di antara kita yang mungkin mengalami kekecewaan oleh karena berbagai rencana yang tertunda. Kita mau imani seperti yang kita katakan dalam lagu tadi, bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik bagi kita. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, menjalani kehidupan ini, kita butuh firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan kita, yang akan terus mengarahkan kehidupan kita berjalan di jalan kehendak-Nya. Karena di tengah peribadatan saat ini, kita mau siapkan hati dan kehidupan kita untuk firman Tuhan, sambil mengangkat pujian, Yesus Kau kebenaran. Kita angkat pujian ini, karena kebenaran yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Kita pun menerima kebenaran dan hidup di dalam kebenaran, bersumber dari Alkitab, dari firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan. Kita angkat pujian ini dan sepenuhnya kita mau terbuka dengan apa yang Tuhan mau katakan bagi kita dalam persekutuan ibadah ini melalui pembacaan dan perenungan firman. Kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan mengalami diberkati dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta Melki Tamaka, Master of Theology. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan membaca Alkitab bersama yang pada hari Minggu terakhir di bulan Juni ini saya ambil khusus dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, saat ini kami telah membuka kitab suci firman-Mu dan membaca serta merenungkannya. Kami mohon Tuhan, bukalah mata kami, telinga kami, akal budi kami, hati kami, agar mata kami boleh membaca dengan baik, telinga kami dapat mendengar dengan jelas, akal budi kami boleh mengerti, dan hati kami dapat taat serta memelihara firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus bekerja ketika firman-Mu diberitakan. Ada pengetahuan, pengertian, dan hikmat dari firman-Mu. Dan ajarlah kami semua yang boleh mendengarkan firman-Mu ini, bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami boleh menjadi pemelihara firman-Mu. Karena yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah
firman Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi Yesus Kristus, Shalom. Bagi mereka yang sementara mengikuti live streaming ini, Shalom. Yang di rumah, ya. Tuhan Yesus berbicara mengenai hubungannya dengan para muridnya dalam berbagai kiasan atau perumpamaan. Kalau orang suka baca Alkitab, ada banyak kiasan atau perumpamaan yang menceritakan hubungan Yesus dengan murid-muridnya. Ada perumpamaan tentang ladang dan petani, kiasan tentang gembala dan domba, bahkan ada juga tentang dasar dan bangunan. Hari ini dia menceritakan hubungannya dengan para muridnya seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya. Mengapa Tuhan Yesus mengambil ilustrasi ini? Memakai anggur, karena kita tahu anggur merupakan makanan yang populer di Palestina pada masa itu. Andai kata Tuhan Yesus orang Jawa, ya, tentu kiasannya lain. Dia bisa berkata, akulah pohon padi dan kamulah gabah-gabahku. Ya. Dan dia juga pernah mengatakan, akulah gembala domba dan kamulah domba-dombaku. Ya. Kenapa domba? Domba juga binatang favorit di Palestina. Ya. Kalau Yesus orang Manado, ada domba di Manado? Ada kira-kira? Tidak ada ya. Paling banyak di Manado apa? Bedua, bokek, babi, betul ya. Kalau Yesus orang Manado, dia bilang begini, akulah gembala babi dan kamulah babi-babiku. Ya. Artinya apa saudara? Konteks waktu itu. Dan diceritakan bagaimana ketika Tuhan Yesus mengambil perumpamaan atau kiasan ini, dia sementara dalam perjalanan setelah perjamuan malam menuju tempat penangkapannya untuk disalibkan. Ya. Waktu itu dia melewati apa yang dinamakan Lembah Kidron, saudara. Kalau saudara pergi ke Israel, sekarang Lembah Kidron sekarang sudah tidak ada lagi pohon anggur. Ya. Gembala Cynthia baru pulang dari Israel. Ya. Kita tahu kalau saudara pergi ke Israel hari ini, Lembah Kidron itu soalnya tidak ada pohon anggur. Ada apa di situ? Kubur. Kubur orang Yahudi. Kubur paling mahal. Kenapa paling mahal? Karena DP ukuran 2x1 harganya 500 juta sampai 1 miliar. Ya. Cuma kecil padahal. Tapi harga tanahnya mahal. Kenapa mahal? Karena mereka percaya Yesus akan datang kembali melewati tempat itu. Dan dikatakan kalau Yesus lewat tempat itu, mereka yang mati akan bangkit melihat kemuliaan Tuhan. Jadi biar bayar mahal, yang penting boleh melihat ya kemuliaan Tuhan ketika dia lewat. Jadi Lembah Kidron itu turun ke bawah dapat apa? Taman Getsemani. Naik ke atas Bukit Zaitun, ya. So dekat dengan tembok ratapan. Jadi dekat-dekat dalam jarak, ya. Dan tidak jauh dari sana juga saudara ada banyak kubur, ya. Kubur teman-teman kita yang lain, ya. Dan mereka juga mungkin akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan. Ya. Sesuatu yang luar biasa. Tapi ketika dia melewati Lembah Kidron, dia mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Artinya apa? Tuhan yang empunya segala usaha. Apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita, Tuhan sumbernya. Seringkali
orang sebelum COVID-19 ini lupa sumbernya. Ya. Semua sibuk bekerja, semua sibuk mengandalkan apapun yang dia miliki. Tetapi ketika COVID-19 datang, hilang segala-galanya. Kuasanya, bahkan pekerjaan, apapun yang diandalkan tidak dapat menyelamatkan dirinya. Ya. Tuhan sumber. Ya. Kalau saudara lihat lampu ini menyala, itu artinya apa? Terhubung dengan sumbernya. Kalau dari sumbernya mati, ya, sampai di Ranomut ini mati total, saudara. Ya. Kalau saudara lihat kipas angin ini berputar, kenapa dia berputar? Karena dia terhubung dengan sumbernya. Kalau kipas angin itu dicabut dari sumbernya, saya mau tanya, langsung mati atau masih berputar? Ya. Langsung mati, ya. Berarti soalnya ada kipas angin di rumah. Ya. Biasanya kalau dicabut kipas angin dari sumbernya, belum langsung mati, saudara. Tetapi apa? Masih berputar. Setelah itu apa? Berhenti, nate, orang Sangir bilang, ya. Mati, ya. Kita juga kalau putus dari sumbernya, belum langsung mati, saudara. Belum. Masih diberikan kesempatan untuk apa? Berputar lagi. Tapi ingat, saudara, akan berhenti. Ya. Jadi hari ini Tuhan mau mengajak kita bahwa Dia sumber. Kita fokus kepada sumber hidup kita. Kita prioritaskan Tuhan dalam segala-galanya. Saudara lihat, kalau ada orang yang sakit, ya, biasanya, wah, kalau dia masih kuat, dia anggap biasa-biasa saja. Ya. Teman saya, saudara, kaya sekali. Setiap kali ajak ibadah, waduh, tidak punya waktu. Sibuk sekali, saudara. Tiba-tiba dia dapat sakit. Sakitnya apa? Ginjal. Ya. Harus cuci darah, saudara. Darah kalau tidak cuci darah, ya, siap-siap jo itu menuju ke rumah Bapa. Ya. Dan dari situlah segala hal dia putuskan. Dia prioritaskan. Setiap minggu harus 2 kali cuci darah. Kalau tidak, dia tidak segar. Kalau tidak, dia pasti putus. Ya. Seperti itulah kita fokus kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan. Ya. Saya tadi sempat bercakap-cakap dengan Pak Gembala Daniel Panambunan. Ya. Tanya angkatan berapa? Aduh, angkatan lama gitu. Dengan Gembala Teddy Batasina. Ya. Saya angkatan 93. Ya. Kakak saya Gembala Ales, Gembala Cynthia. Ya. Saya di Fakultas Teologi. Waktu saya kuliah dulu, saudara-saudara, kami tinggal di asrama Inspirasi, ya, dekat dengan Bukit Inspirasi. Dan di situ, saudara, tanahnya agak luas, ya, luas sekali dulu tinggal di asrama. Ya. Apa yang saya lakukan ketika tinggal di asrama, ya, karena halamannya luas, saya dulu minta izin Pak Bapak asrama. Apa saya minta? Pak, boleh mau tanam ubi, ya. Karena kita orang Nusa Utara itu, dapat lihat lahan bagus. Kalau sekarang orang bilang ayo batanam, kita dari dulu suka batanam, saudara, ya. Ketika lihat tanah, ya, lihat halaman luas, tanam ubi. Bapak asrama bilang tanam ya ubi. Jadi ketika tanam ubi, saudara, 3 bulan kemudian, saudara, saya lihat tuh ubi itu bertumbuh bagus, ya. Teman-teman bilang begini Pak kita, Melki, nganape ubi boleh cabu. Kita bilang pada orang, tunggu dulu. Tunggu bagaimana? Minta izin dulu Pak Bapak asrama, ya. Karena dia kasih izin tanam, kita juga minta izin, Pak, boleh mau cabu. Jadi kita pergi Pak Bapak, Pak, siapa Melki? Boleh mau cabu ubi. Bapak bilang, oh pendeta, oh Melki, belum boleh. Belum ada isi itu dia. Ya, kita pergi Pak tamang-tamang, kita bilang, aduh, nih boleh, nyandak dapat kasih. Apa dorang bilang? Melki, ngana pe ubi kok, ngana yang tanam kok Pak asrama.
Gak usah dengar pada dia, saudara ya. Kita tanya begini pada orang, ngoni suka makan ubi? Oh suka. Kita bilang kalau begitu tunggu. Tunggu bagaimana? Tunggu jam 10 malam. Ya. Artinya saudara, ketika Bapak asrama tidur, torang cabu ubi. Ya. Kita mau bilang kita bukan pencuri saudara ya. Kita yang batanam, cuma tidak ikut prosedural ya. Biasa sedikit-sedikit boleh begitu toh. Ya. Ketika jam 10 malam semua berkumpul, Bapak asrama tidur, bunung lampu, torang cabu ubi. Ketika cabu ubi saudara DP isi banyak sekali. Asik-asik cabu, tiba-tiba tepe tamang kore begini begitu. Mel. Kita bilang, "Kenapa?" Kita pikir Bapak asrama bangun. Dia bilang, Mel, bagaimana kalau besok dang? Kenapa besok? Kong Bapak asrama dapat tahu. Bagaimana? Kita bilang, tenang bagaimana? Kita bilang, potong DP isi, kong tanam ulang. Aduh, so ada yang pengalaman dapat ini. Ya, seperti itu saudara ya. Tanam ulang ya. Besok pagi Bapak asrama bangun, dia lihat begini, odo itu ubi masih apa? Berdiri tegak saudara ya. Cabu kok jam 10 ya. Siang harinya apa? Layu, benar ya. Besoknya apa? Mati. Kenapa mati? Putus. Ya. Putus dari sumbernya saudara ya. Kita juga diberikan kesempatan ya, untuk apa? Merawat kehidupan kita supaya jangan sampai putus dari sumbernya. Saya pernah lihat bagaimana petani kebun anggur itu merawat anggur-anggur mereka. Ada yang dinamakan dengan masa berkembang atau masa berbunga, saudara ya. Seperti apa itu? Biasanya petani kebun anggur itu dia selalu lihat saudara, misalnya seperti ini, ya ini itu pohon anggur dia lihat. Nah, ada pohon anggur saudara yang keluar kembangnya seperti ini, daun-daunnya seperti ini, ya. Ada yang tidak, ya, yang berkembang, yang berbunga seperti ini saudara, dia lihat, oh ini sudah mulai berbunga. Kalau sudah mulai berbunga artinya apa? Sedikit lagi akan berbuah. Apa yang dia lakukan saudara? Dorang bersihkan. Kasih baking bersih. Supaya dia lebih banyak lagi berbunga dan berbuah. Seperti itu. Dibersihkan. Yang tidak berbunga atau berkembang. Apa yang dombekin? Dorang potong, dorang buang, dorang bakar. Saudara. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak berbuah saudara, apa yang Tuhan buat saudara? Dipotong, dibuang, dibakar saudara. Saya nyandak bikin takau saudara ya. Nyandak, hanya sedikit ancam ya. Kalau saudara tidak melakukannya, ini akibat yang dikatakan. Dipotong, dibuang, dibakar. Kenapa? Percuma kasih makan terus saudara. Diberikan makanan. Ya. Kalau secara biologi, itu anggur itu diberikan makanan lewat apa? Akar. Ya. Naik ke dahan. Semua disalurkan ke ranting-ranting. Setiap hari diberikan makanan. Kalau orang setiap hari diberikan firman Tuhan, diberikan kekuatan, tapi hari-hari diberikan kekuatan firman Tuhan, tidak menghasilkan apa-apa. Dipotong, dibuang, dan dibakar. Tapi hal yang luar biasa kata Yesus dalam ayat yang ketiga, apa dia bilang? Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Artinya apa? Yesus berpikir positif kepada murid-muridnya. Dia percaya ketika dia memberikan mereka pengajaran, mereka pasti akan berkembang dan berbuah. Kalau Yesus berpikir positif,
kita juga dalam hidup ini berpikir positif. Bahwa apa yang kita lakukan pasti akan menghasilkan buah. Amin. Seperti itu saudara. Berpikir positif. Bukan berpikir negatif. Atau orang juga bilang piktor. Pikiran kotor. Tapi bagaimana kita berpikir positif dalam kehidupan kita. Mulai kapan kita berpikir positif, saudara? Ketika kita bangun pagi di hari Minggu ini, kalau keadaan lomek-lomek, saudara jangan bilang, aduh sabantar kita mau sakit. Sakit betul, saudara. Iya. Tapi kalau badan lomek-lomek, kita kuat, sehat. Ada kegerakan seperti itu. Itu memulai kehidupan kita dengan berpikir positif. Jadilah seperti yang engkau katakan, kata Yesus. Saudara pernah lihat lebah? Ofu. Ofu itu menurut para peneliti, profesor doktor yang meneliti tentang ofu, dorang bilang apa? Ofu itu tidak dapat terbang. Kenapa tidak dapat terbang? Karena badannya gede sama dengan kita. DP pila-pila kecil. Jadi menurut mereka sulit mau bawa badan yang besar seperti itu, saudara. Itu hasil penelitian para profesor. Tapi saya mau tanya, saudara. Ofu itu terbang atau tidak? Terbang. Siapa yang suruh terbang? Tuhan yang suruh terbang. Kalau Tuhan bilang terbang, terbang, saudara. Siapapun kita yang mengatakan tidak bisa, di dalam Tuhan pasti bisa. Amin. Dan ini yang dia katakan kepada kita hari ini. Berpikir positif, saudara. Di dunia ini, orang katakan hanya ada satu orang yang suka berpikir positif. Dia berasal dari Yunani. Nama anak muda ini adalah Pygmalion. Kemana saja, apa saja yang dilihatnya, dia selalu berpikir positif. Kalau hujan turun deras, halaman atau jalan bapece, orang-orang bilang begini, ada hujan, bapece lagi. Apa kata Pygmalion? Asik, selamanya tidak mandi hujan dengan bajalang di bapece. Ini saudara ketika dia lihat ada anak-anak pancuri mangga, ibu-ibu bilang begini, sampai anak ini nintau hadat, nintau ajar, pancuri orang pemangga. Apa kata Pygmalion? Mungkin anak-anak itu ingin merasakan bagaimana manisnya mangga curian. Segala sesuatu dia lihat dari segi positif. Malahan sebelum Pygmalion, Yesus sudah mengatakan, saudara, kamu memang sudah bersih karena firman. Karena apa? Karena firman Tuhan, saudara. Walaupun di dunia ini orang katakan bahwa orang yang berpikir positif punya dampak, namanya dampak Pygmalion. Tapi Yesus sudah berdampak dalam hidup kita. Amin. Seperti itulah yang dia katakan hari ini. Karena firman, saudara. Karena firman kamu telah bersih. Untuk itu sebentar lagi akan keluar buahnya, saudara. Akan keluar buahnya. Supaya berbuah, saudara, apa yang harus kita lakukan? Apa? Orang seringkali bilang, supaya berbuah harus lengket dengan pohonnya. Supaya dapat jabatan harus lengket dengan pimpinan. Seperti itu. Tapi Yesus mengatakan lain, saudara. Kalau kita hendak berbuah bagi Tuhan, dia menyampaikan di sini, saudara. Bukan hanya satu kali dia sampaikan, tapi dia menyampaikan 3 kali, saudara. Dalam ayat 4, ayat 5, dan ayat yang ke-7.
Apa yang Yesus katakan supaya engkau berbuah? Ayat 4 dia katakan begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu ayat yang keempat. Ayat yang kelima dia katakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Dan ayat yang ketujuh dia tegaskan lagi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Saudara-saudara, 3 kali saudara. 3 kali itu sesuatu yang penting ya. Biasa kalau 1 kali orang sering kali nggak jaga dengar ya. Tapi kalau 3 kali itu penting ya. Seperti seorang ibu ya pergi ke kantor pagi-pagi, dia selalu mengingatkan dia pembantu rumah supaya apa? Memperhatikan ya. Ketika pembantunya sementara bastrika, dia bilang begini, ibu, begitu toh, atau apa aja panggil pembantu, ya. Neng, atau apa? Jangan lupa kalau bastrika, habis bastrika cabu itu serika. Jangan lupa. Biasanya pembantu bilang, iya ibu, begitu. Ketika dia sok keluar dari rumah dia bilang, Neng, jangan lupa cabu itu serika. Iya ibu. DP naik di oto saudara. Dia bilang, Neng, jangan lupa cabu itu serika. Iya ibu. Begitu. 3 kali saudara. Supaya apa? Nggak lupa. Ya. 3 jam kemudian ini Neng ini Babel. Ibu. Kenapa? Kenapa seribut-ribut di mana dengan ini? Yo ibu kita ada Babel ini so di luar rumah. Kenapa? Ibu baju tabakar. Hah? Tabakar? Kapan yang seribut-ribut? Bukan hanya baju lebu, rumah tabakar. Udah saudara. Ya. Itu karena apa saudara? Tidak memperhatikan. Tapi Yesus katakan kepada kita hari ini 3 kali untuk berbuah. Dia katakan apa? Tinggallah di dalam aku. Ya. Dan aku tinggal di dalam kamu. Yesus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Yesus baru berbuah. Saudara. Contohnya begini. Sebentar saudara pulang ke rumah. Ya. Saudara ambil ini apa? Tisu atau kapas atau spons. Ya. Saudara taruh di dalam air. Ya. Saudara akan lihat apa? Tisu ini ada di dalam air. Dan air itu ada di dalam tisu. Seperti itu saudara. Ya. Menyatu. Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Yesus. Ya. Bukan seperti batu. Kalau saudara ambil batu, saudara taruh dalam air, saudara lihat batu itu ada di dalam air. Tetapi apakah air itu ada di dalam batu? Tidak saudara. Tapi seperti tisu ada di dalam air dan air ada di dalam tisu. Itu hubungan yang luar biasa yang menghasilkan buah saudara ya. Sekali lagi tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita baru berbuah. Terkonek, terhubung ya. Seperti itu. Kalau saudara boleh melihat live streaming hari ini di rumah, kenapa? Terhubung, terkonek ya. Dari gereja, dari jaringan seluler, dari wifi, dan dari kehidupan kita. Terkonek, terhubung. Kalau sekarang gampang sekali saudara lihat bagaimana menyatu itu. Sekarang ada yang namanya remote control saudara. Kalau saudara bawa unit televisi gampang. Cuma jadi sebegini. 1, drama Korea. 2, telenovela. Gampang saudara. Langsung tak ganti dia. Itu luar biasa. Ya. Tapi kalau dulu saudara, tidak ada tuh remote control begini. Tidak ada. Dulu itu antena ikat di mana? Ikat di bulu saudara ya.
taruh di bulu, kau mulai aja putar begini. Sudah, so terang. Kiri-kiri, terus, sudah. Stop, ikajo. Begitu tuh. Sudah apa DP siaran tuh? Kita petamang tanya begini pak kita. Melki, kapan DP siaran ini banyak film setang-setang. Ya. Kita bilangnya mesti setang bagaimana, karena antena menghadap ke kuburan. Ya. Putar tuh antena menghadap ke gereja, saudara ya. Supaya apa? Betul-betul terhubung dengan Tuhan, terpusat kepada Tuhan. Ya. Jangan sampai putus, saudara. Kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Coba saudara, mulai besok stop ingat Tuhan, stop baca firman, stop berdoa, stop beriman, ya. Mulai besok, ya. Kemudian apa? Saudara mau suka sekali makan ayam, kemudian nyada ayam, nyada doi, kong ayam tetangga batera di serumah, ya. Saudara, so putus dengan Tuhan ini baca Alkitab. Kalau satu hari masih dapat ingat, jangan mencuri. Masih dapat ingat, ya. Karena baru putus, ya. Belum tersambung, ya. 1 minggu ayam 2 batera, masih dapat ingat, saudara. Jangan mencuri, ya. Masih ada. Coba 1 bulan, saudara putus dengan Tuhan. Nyanda baca Alkitab, nyanda berdoa. Ya. Stop. Ya. Kita bilang, jangankan ayam tetangga. Ayam 1 lorong habis orang bagi. Ya. Kenapa? So putus, no toh. Tidak ada lagi connect yang mengingatkan orang. Ya. Tapi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Supaya betul-betul apa? Terhubung dengan Tuhan. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, kita pasti bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh, berbunga. Bukan hanya berbunga, tapi berbuah bagi Tuhan. Karena apa? Terhubung, saudara. Ya. Orang yang sering terhubung dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, ya. Malahan bukan hanya dekat, saudara. Saya pernah lihat orang kalau begitu dekat, ya, semakin hari semakin mirip, ya, saudara. Ada anggota jemaat saya dulu, saudara, ya. Ini suaminya orang Siau, ya. Kawin dengan istrinya orang Batak, ya. Kalau Siau Pemuka itu agak popolulu, ya. Kawin dengan orang Batak agak persegi, ya. Saya lihat, saudara, ya. Setelah 25 tahun menikah, saya lihat, wah luar biasa, saudara, ya. Ini yang Batak ini semakin popolulu, ya. Yang Siau ini semakin persegi. Artinya semakin cocok, ya. Ya. Karena sesuatu yang luar biasa. Bersama-sama, ya. Orang juga kalau bersama dengan Tuhan, semakin mirip dengan Tuhan. Amin. Ya, seperti itu, saudara, ya. Ada pendeta yang berkunjung ke rumah anggota jemaatnya, khususnya bendaharanya seorang bapak. Ketika dia berkunjung ke rumah bendahara, asik-asik bercerita tentang pelayanan, tiba-tiba ini istri bapak ini datang. Ketika ini istri bapak ini datang, ini bendahara cuma bilang begini, istriku ehem, cuma ehem, saudara. Ketika bilang ehem, tiba-tiba apa, saudara? Ini istri ini ke dapur. Tidak lama kemudian, saudara, dia bawa apa? Kopi susu dengan pisang goreng. Pendeta bilang, gembala bilang, cuma ehem, kopi susu dengan pisang goreng, ya. Kita ada ehem tadi belum keluar apa-apa. Tapi luar biasa, cuma ehem, saudara. Ini gembala minum sedap sekali, saudara, ini kopi susu. Enak sekali ini pisang goreng sampai habis. Kong biasa kalau habis begitu kan suka tambah, ya. Suka tambah, dia bilang ini, ibu pesadap sekali ini pisang goreng, dah beli di mana? Ini kopi susu pesadap sekali tuh. So bilang ini ibu ini bapak diang, ada tanggapan balik. Karena ada tanggapan balik, tiba-tiba ini gembala bilang begini, ibu
ehem. Nah, ibu bilang apa? Gembala jangan genit-genit ya. Wah, ternyata itu kode ehem itu hanya kode untuk apa? Pak bendahara dan istrinya, saudara ya. Bukan kode untuk semua. Karena apa? Mereka begitu kenal, begitu dekat ya. Orang juga kalau begitu dekat, sangat dekat, terhubung dengan Tuhan, orang boleh berdoa. Tuhan, ehem. Ya, ya, Tuhan tahu, saudara. Tuhan mengerti. Karena apa? Kita terhubung dengan Dia. Kita begitu dekat dengan Dia. Ya. Jadi kita diingatkan hari ini, saudara. Hendaklah dalam kehidupan apa saja menghadapi masa-masa sulit sekalipun kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita memang ada di masa pandemi, saudara ya. Sebenarnya kita telah siap sedia menghadapi ini. Ya. Saya di Sinode Gimim dulu menangani tentang bencana ya. Setiap bulan bahkan 3 bulan ada pelatihan-pelatihan menanggulangi bencana, apakah tsunami, apakah banjir, apa saja. Termasuk juga tentang corona. Sudah banyak dibicarakan. Tetapi ketika virus corona datang, apa yang terjadi, saudara? Kita bingung. Padahal sebenarnya setiap pelatihan kita memiliki apa yang disebut dengan manual book. Buku panduan, ya. Buku petunjuk, saudara. Ya. Ada manual booknya. Ya. Tetapi ketika bencana datang, masalah datang, kita bingung. Kenapa kita bingung? Ternyata satu hal, saudara. Seringkali kita lupa. Kita kurang yang namanya simulasi. Pelatihan. Ya. Coba saudara lihat pelatihan tsunami. Ketika tsunami datang, bingung mau lari ke mana. Ketika gempa datang, bingung bersembunyi di mana. Kenapa? Karena kurang simulasi, kurang latihan. Bahkan ada juga, saudara, hari-hari baca Alkitab, saudara. Hafal Kejadian sampai Wahyu. Ayat-ayat manapun dia hafal. Tapi ketika tiba persoalan, hilang semua apa yang dia hafal. Kenapa? Karena benar-benar tidak connect, tidak terhubung dengan Tuhan. Ya. Bahkan minggu ini ada banyak jutaan orang berdesak-desakan. Ya. Desak-desakan. Untuk apa, saudara? Melihat Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tapi apakah menjadi pertanyaan mereka menjumpai Tuhan? Ya. Kalau seorang yang sakit, apakah mereka menjamah jubah Tuhan? Apakah mereka merasakan terhubung dengan Tuhan? Sehingga kehidupan kita benar-benar kita diingatkan. Untuk apa, saudara? Untuk ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Baru kita apa? Baru kita bisa keluar buahnya, saudara. Apa buahnya, saudara? Buahnya apa, saudara? Di ayat 17 dikatakan buahnya itu kasih. Jadi buah yang harus keluar adalah buah kasih. Sama seperti pokok anggur menghasilkan buah anggur. Kalau kita tinggal di dalam kasih, maka yang keluar adalah kasih, saudara. Sehingga kata Tuhan, buahmu itu tetap, artinya terus-menerus menghasilkan. Oleh karena itu agak aneh, saudara, kalau hari ini saudara mengasihi, besok membenci, lusa merindu. Jadi kalau saudara hidup di dalam kasih, susah atau senang, sakit atau sehat, bergejolak atau tenang, ya, saudara tetap mengasihi, tetap tinggal di dalam kasih. Dan buah kasih itu, saudara, banyak, saudara. Kalau saudara baca dalam Galatia pasal 5 ayat 22,
disebut apa? Buah roh. Ya. Bukan buah-buah roh. Bukan. Buah roh. Dan buah roh itu dimulai dari mana? Dimulai dari kasih. Kalau saudara memiliki kasih, maka saudara juga akan memiliki buah roh yang lain. Ya. Sabar, murah hati, pengendalian diri. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus berbuah. Apa hasil dari buah kita itu, saudara? Ayat 8 katakan. Apa yang dikatakan di sini? Di ayat yang ke-8, saudara. Ditulis di sini di ayat yang ke-8. Supaya orang-orang memuliakan Tuhan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Menjadi pertanyaan saudara, apakah sepanjang pandemi ini kita telah berbuah? Ya? Ataukah kita masih bilang, odo pandemi kuat, ya berbuat orang ya. Tidak menghasilkan apa-apa, semua di rumah ya. Tetapi ini diberikan kesempatan kepada kita bahwa kita menghasilkan buah. Ketika kita menghasilkan buah, Bapa kita dimuliakan. Sudahkah Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan sampai hari ini? Kalau belum, saudara, berarti kita belum menjadi murid-murid Tuhan. Tapi hari ini saya rindu kita yang ada di gedung gereja ini, kita datang berbeda, pulang berubah dan berbuah bagi Tuhan. Amin. Kita yang ada di rumah, kita terus menghasilkan buah, buah yang terbaik. Kita terus terhubung dengan Tuhan. Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Seperti itulah yang Tuhan mau. Kita terus terhubung, kita terus menghasilkan buah. Dan dengan demikian Tuhan Yesus dipermuliakan, saudara. Hari ini kita ada di sini, kita ada di rumah kita. Kita terus terhubung dengan Tuhan. Dan kita percaya kita akan menghasilkan buah. Buah yang terbaik. Buah untuk Tuhan. Buah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Firman Tuhan sungguh memberkati kita. Ketika kita sebagai umatnya terus terhubung dengan Tuhan. Tuhan ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Maka kehidupan kita bukan cuma diberkati, tetapi menjadi berkat oleh karena mengeluarkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan terus menguatkan kita. Firman Tuhan akan terus memampukan kita untuk terus terbang tinggi dengan kekuatan dari Tuhan. Kita angkat pujian. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, bahkan ketika kehidupan kita terus diberkati oleh karena kasih karunia Tuhan, maka kita bersyukur ketika di kesempatan beribadah saat ini, kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan melalui pemberian persembahan. Dengan penuh sukacita, kita akan berikan persembahan kita sambil kita mengangkat pujian, bersyukurlah kepada Tuhan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, inilah kami, tua muda, besar kecil, anak-anak, orang tua. Boleh ada dalam ibadah di hari Minggu ini, di KGPM Sidang Mesias Ranomut. Kami sungguh bersuka cita, kami ada dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Meskipun seringkali kami melalui hari-hari sedih dan senang, hari-hari bergejolak dan tenang, hari-hari sakit dan sehat. Namun hari ini kemurahan-Mu tanpa batas menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh beribadah di gedung gereja, bahkan di rumah kami lewat live streaming ini. Kami percaya tak terbatas ruang dan waktu yang Tuhan sediakan bagi kami untuk terus terhubung dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami boleh memberi persembahan. Biarlah apa yang kami beri dapat diolah di administrasi yang terbaik bagi pekerjaan pelayanan-Mu. Berkati setiap kami yang sudah memberi, Tuhan mengembalikan berkat bagi kehidupan kami. Bapa, ada di antara kami yang sakit. Kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menjamah kami. Di dalam nama Yesus, mujizat-Mu masih ada. Engkau terus bekerja. Memang pekerjaan-Mu Tuhan tidak kelihatan, tapi Engkau bekerja melalui dokter, perawat, tim medis, obat-obatan, makanan, minuman, bahkan kami semua sebagai penyalur kesembuhan. Dan kami percaya
Yang sakit boleh mengalami pemulihan, kesembuhan, bahkan keselamatan di dalam Tuhan. Ada yang bergumul Tuhan tentang kehidupan keluarga, tentang pekerjaan mereka. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Ada waktu kehidupan keluarga kami kembali diberkati. Pekerjaan kami kembali Tuhan berikan. Dan kami akan melihat bagaimana Tuhan yang adalah Alfa dan Omega tetap sama dan tidak berubah, terus menerus melihat, menolong, menopang kehidupan kami. Berkati pelayanan gereja-Mu Tuhan. Sidang jemaat di tempat ini Tuhan berkati. Keluarga gembala, bahkan juga semua penatua, diaken, pekerja yang melayani gereja-Mu ini Tuhan. Kami sungguh percaya kemurahan-Mu menjadi bagian kehidupan mereka. Keluarga gembala Wongkar Sepang, Tuhan menolong dalam tugas pelayanan. Kemanapun mereka pergi, Tuhan memberkati. Bahkan juga semua orang yang menopang, menolong hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dalam kasih dan kemurahan, bersama dengan Gembala Daniel Panambunan, semua ada kasih karunia Tuhan yang melimpah. Sehingga mereka yang bekerja sebagai pengurus, pimpinan, senantiasa ada dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kami bersuka cita, worship leader, singers, tim IT, semua yang bekerja hari ini dengan baik. Bukan cerita tentang mereka, tapi cerita tentang Tuhan. Dan biarlah buah ini terus menerus, sehingga orang melihat kami dan memuliakan Tuhan. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ini Tuhan, Sulawesi Utara, kota Manado ini, dalam genggaman kasih Tuhan. Pelayanan-pelayanan kami semuanya di hari Minggu ini, Tuhan menolong kami. Sehingga mereka yang ada di garda terdepan menangani COVID-19 ini, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Baik pemerintah, baik tim medis, semuanya ada dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga COVID-19 ini perlahan tapi pasti akan berlalu karena kasih Tuhan yang akan terus menjaga dan menopang kami. Seluruh rencana-rencana kembalinya pelayanan gereja ini Tuhan, Tuhan tolong sehingga berjalan dengan baik. Semua program-program di jemaat Mesias ini Tuhan berkati sehingga semuanya berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan segala-galanya. Sebab kami percaya apa yang ada di tangan Tuhan tak dapat dirampas oleh siapapun juga. Dan itu yang kami yakini. Kami tidak tahu apa yang terjadi hari esok bagi kami semua Tuhan. Kami tidak tahu. Tapi yang kami tahu, Tuhan yang pegang hari esok. Engkaulah kepala gereja kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampuni kami segala kesalahan kami, berkami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Bukan dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kami akan memberikan informasi bahwa mulai minggu depan, bulan Agustus tahun 2020,
kita akan beribadah di gereja dengan mengikuti jadwal ibadah yang sudah diatur. Sekali lagi, untuk jemaat KGPM Mesias Ranumut, mulai minggu depan kita akan beribadah di gereja dengan mengikuti jadwal yang sudah diatur. Ibadah di 3 shift, jam 6 pagi, jam 9 pagi, dan jam 6 sore. Diharapkan kerjasama dari kita semua untuk mengikuti jadwal ibadah ini secara patuh untuk menghindari terjadinya penumpukan atau konsentrasi jemaat dalam satu waktu beribadah. Kalaupun ada jemaat yang berhalangan atau dalam hal ini Bapak Ibu lansia dan anak-anak, mulai minggu depan dapat tetap mengikuti ibadah dari rumah di ibadah secara live streaming pada jam 9 pagi yang dapat diakses melalui akun Facebook KGPM Mesias Ranumut. Dan Badan Pimpinan Sidang, Pimpinan Majelis Sidang, serta seluruh pelayan Tuhan dan jemaat KGPM Mesias Ranumut menyampaikan terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah melayani kita semua saat ini, Bapak Pendeta Melki Tamaka, Master of Theology, dalam tugas tanggung jawab pelayanan sebagai Sekretaris Departemen Bidang Data dan Informatika Sinode Gemim. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta bersama dengan keluarga. Juga menyampaikan terima kasih kepada semua pelayan Tuhan yang telah bertugas saat ini, dan juga untuk semua jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
mengakhiri ibadah kita saat ini, saya jemput Bapak Ibu Saudara berdiri. Ibadah ini akan berakhir. Kita telah mengalami penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah ini. Dengan iman, kita pun meyakini bahwa penyertaan Tuhan tetap dan akan terus sempurna di sepanjang perjalanan hidup kita. Kita angkat pujian, penyertaan-Mu sempurna. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.